Bab 2451. Nak, sebaiknya kau tahu tempatmu. Shinshin Group hanyalah perusahaan farmasi kecil di wilayah selatan. Keluarga Morrison sudah berkorban besar untuk membagi keuntungan menjadi dua. Jangan sombong. Jaiden tidak senang mendengar penolakan Leon. Meskipun Shinshin Group sangat terkenal di wilayah selatan dan menjadi perusahaan paling sukses di daerah tersebut, wilayah barat terlalu jauh dan keluarga Morrison tidak tahu apapun tentang Shinshin Group atau keberhasilannya. Jaiden memutuskan bahwa Shinshin Group adalah perusahaan farmasi kecil yang tidak memiliki koneksi di wilayah barat. Tanpa bantuan keluarga Morrison, hampir mustahil bagi mereka untuk membuka cabang di sana. Oleh karena itu, Jaiden dan Georgi merasa lebih unggul, karena mengira keluarga Morrison lebih unggul dari Shinshin Group. Jika Shinshin Group ingin memperluas wilayahnya ke wilayah barat, Leon harus menyetujui persyaratan mereka. Ya, Jaiden benar. 50-50 adalah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tuan Wolf, mohon pertimbangkan ini lagi. Para tetua lainnya setuju. Mereka semua sependapat dengan Caleb, menganggap Shinshin Group hanyalah perusahaan farmasi kecil yang perlu bergantung pada keluarga Morrison untuk bertahan hidup di wilayah barat. Mereka bahkan merasa bahwa Shinshin Group harus menganggap kesempatan ini sebagai suatu kehormatan. Caleb sudah membuat kompromi mengenai pembagian keuntungan, tetapi Hu tidak menyetujuinya dan di mata mereka, ini berarti kesombongan. Seketika mereka semua terpancing dengan ucapan Jaiden dan mulai menekan Leon, berharap ia akan menyerah. Tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Sudah kubilang bahwa bagian untuk cabang kita di wilayah barat tidak akan diberikan kepada orang lain. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Menghadapi konfrontasi dengan keluarga Morrison, Leon tetap tenang dan bertekad. Kenapa kau, Jaiden dan yang lainnya menatapnya dengan pandangan muram dan pasrah? Tuan Wolf, jangan terlalu yakin akan hal ini. Mengapa Anda tidak menelepon ketua Anda untuk meminta pendapatnya tentang masalah ini? Mungkin dia akan merasa berbeda. Caleb mengerutkan kening. Meskipun dia tidak memandang rendah Shinshin Group seperti yang dilakukan orang lain, keluarga Morrison membanggakan diri mereka sebagai keluarga paling berkuasa di wilayah barat, yang membuat Shinshin Group menjadi perusahaan yang tidak penting jika dibandingkan. Dia tahu bahwa Shinshin Group pasti akan mendapat keuntungan dari bekerja sama dengan keluarga Morrison dan jika Leon diberitahu tentang hal ini, mungkin ada cara bagi mereka untuk mencapai konsensus. Namun, Leon tidak datang dan jika Caleb ingin berkomunikasi dengan Leon, ia harus melakukannya melalui Hu. Selama Hu melaporkan hal ini kepada Leon, Caleb yakin bahwa Leon akan menyetujui usulan mereka. Tentu saja, dia tidak tahu kalau laki-laki di hadapannya adalah Leon dan bukan sembarang pemuda, jadi tidak mungkin Leon akan menyetujui persyaratan yang tidak masuk akal itu. Bab 2452. Tidak apa-apa. Penatua Morrison, ketua telah menugaskan saya untuk menangani masalah ini sebelum saya datang ke wilayah barat. Tidak mungkin Anda mendapatkan 50% dari keuntungan. Kata Leon tegas. Lalu apa usulmu? Ekspresi Caleb menjadi gelap karena dia tidak senang dengan betapa sulitnya Leon bersikap. Saya ulangi, jika keluarga Morrison ingin bekerja sama dengan Shinshin Group, keuntungannya akan dibagi 20-80. Keluarga Morrison akan memiliki akses ke 20% dari total keuntungan Shinshin Group yang diperoleh di wilayah barat, tetapi Anda tidak akan memiliki bagian perusahaan. Kata Leon. Awalnya ia berencana menawarkan 30% keuntungan kepada Morrison sebagai tanda kesopanan. Namun, Morrison tetap bersikap arogan dan serakah tanpa rasa hormat sedikit pun terhadap Shinshin Group. Jelaslah bahwa mereka tidak menghargai kesempatan ini. Leon memang berwatak lembut, tetapi tetap marah dengan sikap mereka. Oleh karena itu, ia tidak menahan diri dan bersikeras menawarkan 20% keuntungan kepada Morrison. Jika keluarga Morrison bersedia menerimanya, kesepakatan dapat dibentuk, tetapi jika mereka menolak, Leon dapat mencari keluarga lain untuk bekerja sama. Sama seperti wilayah selatan, ada banyak keluarga berkuasa di daerah itu dan keluarga Morrison bukanlah satu-satunya pilihannya. Mengingat nilai pasar dan pengaruh Shinshin Group, yang bermitra dengan efek magis pil alkimia, Leon yakin bahwa keluarga lain akan senang bekerja dengannya. 20-80. Tidak mungkin. Itu terlalu sedikit.
Kami tidak akan setuju dengan ini. Jaiden menimpali, jelas tidak senang dengan persyaratan Leon. Dia benar, Shinshin Group menawarkan terlalu sedikit. Mereka tidak menghormati kita. Keluarga Morrison tidak akan menerima ini. Para tetua pun menjadi marah dan setuju dengan Jaiden. Penatua Morrison, kita masih bisa berteman meskipun kita tidak berbisnis satu sama lain. Karena keluarga Morrison tidak ingin bekerja sama, aku tidak akan tinggal terlalu lama. Selamat tinggal. Melihat yang lain terus bersikap arogan, Leon tidak mau repot-repot dan berdiri untuk pergi. Tunggu, Tuan Wolf. Jangan pergi. Hugo yang terkejut langsung menghentikannya. Kakek, pil-pil alkimia di Shinshin Group menghasilkan sihir dan mereka dihormati di wilayah selatan. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tuan Wolf mengusulkan untuk membagi keuntungan dengan cara ini bukan karena dia tidak menghormati kita, tetapi karena kita akan mendapatkan sejumlah besar uang bahkan jika kita mendapatkan 20% dari total keuntungan. Hugo menoleh ke Caleb. Dia adalah satu-satunya orang yang pernah hadir dalam kegiatan penjualan Shinshin Group, jadi tidak ada seorang pun yang tahu seberapa menguntungkan bisnis Shinshin Group selain dia. Berdasarkan apa yang dilihatnya, satu kali penjualan saja bisa menghasilkan laba sebesar 437 juta pound sterling atau bahkan lebih bagi Shinshin Group. Meskipun keluarga Morrison merupakan keluarga paling berkuasa di wilayah barat dengan kekayaan total beberapa miliar, keuntungan tahunan mereka sekitar 100 juta. Berkolaborasi dengan Shinshin Group akan menghasilkan laba 650 juta per tahun atau bahkan lebih. Bab 2453. Baiklah, Caleb terdiam setelah mendengar kata-kata Hugo. Keuntungan yang ditawarkan Leon sebelumnya terlalu rendah untuk dipertimbangkan keluarga Morrison, tetapi Hugo benar. Pil-pil alkimia yang dijual oleh Shinshin Group memiliki potensi besar dan keluarga Morrison hanya akan mendapat keuntungan dari kerja sama dengan mereka. Akan sangat bodoh jika dia melewatkan kesempatan ini dan menolak bekerja sama dengan Shinshin Group. Kakek, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Kakek harus mempertimbangkannya dengan lebih hati-hati. Melihat keraguan di wajahnya, Hugo melanjutkan. Ketika ia berpartisipasi dalam kampanye penjualan Shinshin Group, Leon tidak bermaksud untuk memperluas bisnisnya ke wilayah barat pada saat itu. Hugo lah yang mengusulkan untuk mengumpulkan tanaman herbal bagi Leon dan karena itu memperjuangkan kesempatan bagi keluarga Morrison untuk bekerja sama dengan Shinshin Group. Segalanya hendak diselesaikan, namun Leon tampaknya siap membatalkan kesepakatan itu karena masalah dengan divisi laba dan sikap arogan yang ditunjukkan orang lain. Demi keluarga, Hugo hanya bisa berusaha meyakinkan Caleb, berharap dia akan menerima syarat Leon untuk mencegah kesempatan besar itu hilang begitu saja. Hugo, apa yang coba kau lakukan? Shinshin Group hanya memberi kita 20% dari keuntungannya dan bahkan tidak mau menawarkan kita bagian perusahaannya. Jelas orang-orang ini punya niat jahat, tapi kau malah membela mereka, mencoba membuat kakekmu setuju. Dari cara pandangku, Shinshin Group mungkin membayarmu. Sebelum Caleb bisa mengambil keputusan, Jaiden mencemooh. Apa? Hugo terkejut karena dia tidak menyangka Jaiden akan mengincarnya. Itu benar-benar membuatnya lengah dan hal yang sama terjadi pada Caleb dan yang lainnya juga. Mereka semua berbalik menatap Hugo dengan tajam. Hugo adalah orang pertama yang mengusulkan kolaborasi dengan Shinshin Group. Meskipun niat awalnya adalah untuk memperjuangkan keuntungan keluarga, yang lain mulai mencurigainya setelah mendengar apa yang dikatakan Jaiden. Tawaran yang diberikan Shinshin Group terlalu rendah, namun Hugo membela orang luar dan mencoba membuat keluarganya menerima kesepakatan yang tidak menguntungkan tersebut, jadi semuanya tampak mencurigakan. Seketika mereka semua terpengaruh oleh Jaiden dan mulai curiga bahwa Hugo disuap oleh Shinshin Group untuk membela mereka. Tidak, kakek, aku tidak membela Shinshin Group, dan aku juga tidak mendapatkan apapun dari mereka. Aku melakukan ini demi masa depan keluarga kita dan aku tidak punya pertimbangan yang egois. Hugo yang panik mencoba membela diri. Cukup, jangan bicara lagi. Apakah kalian punya niat egois atau tidak, itu tidak penting. Tawaran yang diberikan Shinshin Group tidak dapat diterima oleh keluarga Morrison. Kata Caleb, jelas-jelas memutuskan untuk menerima saran dari Jaiden dan para tetua.
Bab 2454. Bab 2454. Tetapi, Hugo menolak untuk menyerah dan ingin berbicara dengan Caleb, namun Caleb malah memotong pembicaraannya. Diskusi ini sudah selesai. Hugo, tunjukkan jalan keluar kepada tamu kita. Tuan Wolf sudah menempuh perjalanan panjang, jadi kirim dia ke hotel terbaik untuk beristirahat. Mengenai kerjasama ini, beri aku waktu lagi untuk mempertimbangkannya, kata Caleb. Meskipun ia tidak senang dengan persyaratan yang ditawarkan Leon, berdasarkan pengalamannya, ia dapat mengatakan bahwa keluarga Morrison pasti akan diuntungkan dengan bekerja sama dengan Sinchen Group. Oleh karena itu, ia tidak menolak kesepakatan tersebut. Ia bermaksud agar Hugo menenangkan Leon dan membiarkan Leon tergantung selama beberapa hari. Begitu Leon mulai merasa gugup atau bersedia berkompromi, Caleb dapat setuju untuk bekerja dengan Sinchen Group. Dengan cara itu, keluarga Morrison dapat tetap memegang kendali dan menjauhkan Sinchen Group dari persaingan meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Baiklah, kalau begitu, merasa tak berdaya, Hugo hanya bisa menyerah. Tidak apa-apa, terima kasih atas persembahanmu, Elder Morrison. Aku akan mencari tempat tinggal, jadi aku tidak akan merepotkan keluarga Morrison dengan itu, kata Leon, sebelum berbalik untuk pergi. Tuan Wolf, mohon tunggu. Melihat Leon hendak pergi, Hugo bergegas mengejarnya. Setelah meninggalkan aula, Hugo berjalan bersama Leon melalui halaman dan menuju gerbang. Tuan Wolf, mohon maafkan mereka. Paman saya dan yang lainnya telah menyinggung Anda dan saya mohon maaf. Hugo tersenyum meminta maaf dan meminta maaf atas kekasaran keluarganya. Bukan masalah besar, kita hanya punya pendirian yang berbeda. Itu bisa dimengerti. Leon tersenyum. Setelah mengalami semua krisis di kota Springfield dan wilayah selatan, Leon menjadi dewasa sebagai seorang wirausahawan, sehingga dia bisa mengetahui apa yang dipikirkan Caleb dan yang lainnya. Mereka menggunakan koneksi mereka sebagai daya ungkit dan berusaha memperjuangkan lebih banyak keuntungan, yang merupakan hal yang wajar. Oleh karena itu, Leon tidak menganggapnya sebagai hal yang pribadi. Namun, arogansi keluarga Morrison dan cara mereka memandang rendah Sinchen Group membuat Leon marah. Karena mereka memandang rendah kelompok Sinchen dan tidak menunjukkan keinginan untuk bekerja sama, Leon melihat tidak ada gunanya untuk memohon bantuan mereka, karena itu bertentangan dengan karakternya. Dia memutuskan untuk membatalkan kesepakatan dengan keluarga Morrison dan mencari keluarga lain untuk bekerja sama. Tuan Morrison, mari kita kesampingkan dulu kerja sama ini. Anda pasti sudah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mencari tanaman herbal yang saya butuhkan. Jika Anda setuju, Sinchen Group dapat membeli tanaman herbal tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, jadi usaha Anda tidak akan sia-sia, kata Leon sambil berpikir. Meskipun dia tidak menyukai Caleb dan yang lainnya, dia memiliki kesan yang baik terhadap Hugo, yang selalu sopan. Setelah semua upaya yang dilakukan Hugo dalam mengumpulkan tanaman herbal yang sangat dibutuhkan Sinchen Group, Leon lebih dari bersedia untuk membeli tanaman herbal tersebut dengan harga tinggi untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Bab 2455. Tolong jangan katakan itu. Hati Hugo hancur. Sebagai putra tertua keluarga Morrison dan yang paling cerdas di antara generasi muda di wilayah barat, Hugo sangat tanggap dan dapat mengetahui bahwa Leon siap menyerah pada kerja sama dengan keluarga Morrison saat dia menawarkan diri untuk membayar tanaman herbal tersebut. Ini bukanlah hasil yang diharapkannya. Tuan Wolf, kakekku, dan yang lainnya hanya dibutakan oleh keserakahan. Tolong beri aku waktu untuk berbicara dengan mereka. Jangan khawatir, aku akan meyakinkannya untuk setuju bekerja sama, kata Hugo tulus. Tidak apa-apa. Tidak perlu dipaksakan. Biarkan ini berakhir di sini. Leon menggelengkan kepalanya. Tapi, Hugo mencoba berdebat tetapi dipotong oleh Leon. Diskusi kita sudah selesai. Tuan Morrison, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kita masih bisa berteman meskipun kita tidak bisa berbisnis satu sama lain. Mengenai tanaman herbal yang Anda temukan, Anda bisa menghubungi saya jika Anda ingin menjualnya ke Sinchen Group, kata Leon. Baiklah, Hugo terdiam. Dia tahu bahwa Leon berasal dari wilayah selatan karena dia sungguh-sungguh berharap untuk menjalin aliansi bisnis dengan keluarga Morrison.
Namun, keluarga Morrison terlalu sombong dan meminta terlalu banyak, yang menyebabkan kesepakatan itu dibatalkan. Keluarga Morrison menindas Leon, padahal bukan Leon yang menolak bekerja dengan mereka. Saat ini, jika Hugo ingin menyelamatkan kesepakatan, ia perlu meyakinkan Caleb untuk menerima persyaratannya dan meyakinkan Leon untuk memberi mereka kesempatan lagi. Jika itu bisa dilakukan, mungkin masih ada peluang untuk berhasil. Jika tidak, tidak ada gunanya meyakinkan Leon untuk berubah pikiran. Baiklah, Tuan Morrison, pulanglah. Saya pamit dulu. Saat itu, Leon dan Hugo tiba di gerbang dan Leon berhenti untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Hugo, bersiap untuk pergi. Tuan Wolf, ini pertama kalinya Anda berada di wilayah barat. Anda tidak tahu jalan-jalan di sini, jadi mengapa saya tidak mengirim Anda ke hotel dan membantu Anda menetap? Hugo tersadar dan menawarkan. Tidak apa-apa, Leon hendak menolak tawarannya ketika sebuah suara merdu terdengar di belakang mereka. Hugo, biarkan Tuan Wolf di bawah pengawasanku. Aku akan mengirimnya ke hotel. Kau harus kembali ke dalam untuk berbicara dengan kakek. Hentikan dia dari kebutaannya oleh semua hal yang dikatakan Paman dan Georgi. Rene mendekat sambil tersenyum. Dia hadir di sepanjang diskusi antara Leon dan Caleb. Bahkan dia harus mengakui bahwa Jaiden dan Georgi telah melewati batas karena bersikap sangat arogan. Namun, dia hanyalah seorang wanita muda yang tidak tahu banyak tentang Shinshin Group, jadi dia tidak dalam posisi untuk ikut campur. Namun, dia tahu bahwa Hugo ingin kesepakatan ini berhasil dan dia harus mendukung saudaranya. Oleh karena itu, dia mengikuti Hugo dan Leon, berharap untuk melihat bagaimana dia dapat membantu. Baiklah, Rene, kalau begitu aku serahkan Tuan Wolf padamu. Mata Hugo berbinar. Ia menyadari bahwa ia membutuhkan Caleb untuk berkompromi jika ia ingin menyelamatkan kesepakatan bisnis dengan Shinshin Group. Karena Rene menawarkan untuk membawa Leon ke hotel, Hugo dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meyakinkan Caleb agar berubah pikiran. Sebelum Leon sempat bereaksi, Hugo meninggalkannya di bawah perawatan Rene dan kembali ke dalam. Bab 2456. Setelah Hugo pergi, Rene berjalan mendekat dan mengamati Leon dari ujung kepala sampai ujung kaki, ekspresinya aneh. Ada apa, Nona Morrison? Kenapa Anda menatapku seperti itu? Tanya Leon bingung dan menyentuh wajahnya, merasa tidak nyaman dengan tatapan tajamnya. Tuan Wolf, Anda tampak seperti orang biasa, tetapi Anda benar-benar punya nyali. Paman saya dan para tetua menekan Anda agar tunduk, tetapi Anda tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Itu bukan hal yang biasa, puji Rene. Seperti yang lainnya, dia berasumsi bahwa Leon hanyalah seorang wakil presiden dan meremehkannya. Namun, ketika Leon sedang berdiskusi dengan Caleb, Jaiden dan yang lainnya menekan Leon agar menerima kesepakatan yang lebih menguntungkan bagi keluarga Morrison. Namun, Leon tidak kehilangan ketenangannya dan tetap teguh di bawah tekanan. Rene merasa terkesan karena Jaiden dan para tetua semuanya berada dalam keadaan maha kuasa. Leon, di sisi lain, hanyalah seorang wakil presiden muda Shinshin Group. Melihat usianya, sungguh mengejutkan bahwa ia mampu berdiri teguh di hadapan kehadiran beberapa seniman bela diri yang mengintimidasi di negara yang maha kuasa. Dengan tekad dan ketenangan seperti itu, Rene tidak bisa tidak menghormatinya. Nona Morrison, Anda terlalu baik. Leon tersenyum. Bos Selatan tidak dapat mengalahkannya. Meskipun Caleb dan para tetua lainnya di Morrison semuanya berada di negara maha kuasa, mereka tidak setingkat dengan Bos Selatan. Karena bahkan Bos Selatan tidak dapat melukainya, Leon tidak takut pada Caleb dan yang lainnya. Tuan Wolf, tidak mengherankan jika ketua Anda mengirim Anda ke sini untuk bertemu dengan kami. Kau hebat. Agar seorang wakil presiden bisa sehebat ini, ketuamu pasti lebih hebat lagi, kata Rene. Rasa ingin tahunya tentang Leon muncul sekali lagi. Burung-burung yang sejenis berkumpul bersama, dan jika Hu mampu, orang yang bekerja untuknya mungkin jauh lebih baik. Tentu saja, ketua kami jauh lebih cemerlang, kata Leon, merasa seperti sedang membual. Jika kau bandingkan ketuamu dengan kakakku, siapa yang lebih baik? Rene mulai tertarik. Kurang lebih sama saja, kurasa,
Leon tersenyum rendah hati. Melalui pertemuan dengan Hugo 2 kali, Leon dapat mengetahui bahwa Hugo memiliki kepekaan dan kepekaan bisnis yang tinggi. Oleh karena itu, ia mungkin tidak dapat menyaingi Hugo dalam hal menjalankan bisnis. Namun, dalam hal pencapaian kekuatan fisik dan keterampilan seperti keterampilan medis dan keterampilan alkimia, Leon jauh lebih unggul. Dia dan Hugo sama-sama memiliki kelebihan masing-masing dan Leon selalu menjadi orang yang rendah hati, jadi dia memberi Rene jawaban yang samar-samar tanpa membanggakan kemampuannya karena bukan begitu cara dia melakukan sesuatu. Bab 2457. Oh, benarkah? Kalau ada kesempatan di masa depan, aku ingin tahu apakah ketuamu itu sehebat kakakku. Kata Rene bersemangat. Hugo adalah orang paling cemerlang di generasi muda dan salah satu dari 13 seniman bela diri yang masuk dalam daftar elit, jadi kekuatannya tak tertandingi. Bagi Rene, Hugo selalu menjadi panutan dan idolanya dan di antara generasi muda, dia tidak pernah ada yang bisa dibandingkan dengan kakaknya. Namun, Hu menyebutkan bahwa Leon sama briliannya dengan Hugo. Rene berusaha keras untuk mempercayai hal itu dan rasa ingin tahunya terhadap Leon tumbuh, karena dia ingin melihat apakah Leon benar-benar cocok dengan Hugo. Yah, akan ada kesempatan di mana kau bisa melakukannya. Leon tersenyum, ekspresinya canggung karena dia tidak bisa memberitahu Rene bahwa dia adalah Leon. Oh, lupakan saja Leon. Biar aku antar kau ke hotel untuk beristirahat. Rene mengalihkan topik pembicaraan. Tidak apa-apa, Nona Morrison, saya akan pergi ke hotel sendiri. Saya tidak ingin merepotkan Anda dengan masalah sepele seperti itu. Leon mengingat apa yang ingin dilakukannya dan menolak tawarannya dengan sopan. Apa, kamu tidak senang ada wanita cantik yang menawarkan bantuan? Rene tampak tidak senang. Leon langsung terdiam. Jangan ragu-ragu, kamu tamu, jadi jangan menolak. Ayo, Rene menyeret Leon ke dalam mobil. Saat Leon tersadar, dia sudah berada di dalam mobil bersama Rene. Baiklah kalau begitu. Melihat betapa ngototnya Rene, Leon pun mengundurkan diri. Namun, karena Rene bermaksud baik dan masalahnya bukan masalah besar, ia pun mempertimbangkan untuk tidak menolak dan menerima kebaikan hatinya. Dia menyalakan mobil dan menuju hotel bersama Rene. Sementara itu, Hugo kembali ke aula utama untuk mendapati Caleb dan para tetua lainnya pergi. Hugo, kupikir aku mengirimmu untuk mengatur penginapan Tuan Wolf. Kenapa kau kembali secepat ini? Tanya Caleb saat melihat Hugo. Oh, Rene menawarkan bantuan untuk itu, jelas Hugo, sebelum mengalihkan topik pembicaraan untuk mencoba meyakinkan Caleb. Kakek, tolong pertimbangkan lagi kemitraan antara Sinchen Group dan Morrisons. Tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Keuntungan yang ditawarkan Tuan Wolf terlalu rendah dan dia bahkan mengatakan kami tidak akan mendapat bagian apapun. Keluarga Morrison tidak akan menerima persyaratan yang begitu berat. Kami akan menahannya selama beberapa hari dan melanjutkan diskusi setelah dia siap untuk berkompromi. Kata Caleb. Dunia bisnis ibarat medan perang dan ia berasumsi bahwa ini adalah tarik-menarik antara dirinya dan Leon. Siapapun yang menyerah lebih dulu akan menderita kerugian finansial. Sebaliknya, siapapun yang bertahan sampai akhir akan lebih banyak untung. Ya, Caleb benar. Tuan Wolf terlihat muda, jadi dalam beberapa hari, dia akan menyerah. Para tetua lainnya pun menyetujuinya. Hingga saat ini, mereka tetap sombong, mengira bahwa mereka sudah menguasai Leon dan Sinchen Group. Bab 2458. Kakek, itu salah. Aku baru saja berbicara dengan Tuan Wolf dan dia sudah memutuskan untuk menyerah bekerja sama dengan keluarga Morrison. Jika kita terus menganggap diri kita terlalu tinggi dan mencoba mengendalikan grup Sinchen, kita hanya akan menderita dan kehilangan kesempatan ini, kata Hugo tergesa-gesa ketika dia melihat yang lain tetap keras kepala. Meskipun ia hanya bertemu Leon beberapa kali, ia tahu segalanya tentang latar belakang Sinchen Group. Mengingat potensi Sinchen Group, Leon tidak perlu mengemis kepada keluarga Morrison untuk meminta bantuan mereka dan karena itu tidak punya alasan untuk berkompromi, karena itu tidak realistis. Dia ingin berhenti bekerja sama dengan kita. Sungguh lelucon. Sinchen Group hanyalah perusahaan farmasi kecil yang tidak memiliki dukungan di wilayah barat.
Jika mereka ingin berkembang, mereka harus bekerja sama dengan keluarga Morrison, atau mereka tidak akan berhasil. Jayden mencibir dan mengejek kata-kata Hugo. Dia benar, Hugo, Tuan Wolf hanya berpura-pura untuk menakut-nakuti Anda. Ini adalah trik bisnis murahan, jadi jangan tertipu. Para tetua lainnya pun tidak menanggapinya dengan serius. Itu tidak akan terjadi. Pilsinchen Group dapat membantu seniman bela diri dalam latihan mereka dan itu membuat mereka tak tergantikan. Hal yang sama tidak dapat dikatakan tentang kami. Ada banyak keluarga berkuasa di wilayah barat dan siapapun dari mereka dapat menggantikan kita. Bahkan jika kita menolak bekerja sama dengan Sinchen Group, yang lain akan berjuang untuk bekerja sama dengan mereka, Hugo menjelaskan dengan sabar. Leon sudah ada di sini sebelumnya dan dia tidak ingin berterus terang karena menghormati keluarganya. Namun, dengan kepergian Leon, dia melihat kesempatan untuk menyampaikan pro dan kontra dari kemitraan ini. Saat ini, Morrison lebih membutuhkan kemitraan ini daripada Sinchen Group. Jika Caleb dan para tetua menolak untuk melihat alasan dan meneruskan cara keras kepala mereka, mereka akan menyesalinya saat Leon menemukan keluarga kuat lain untuk diajak bekerja sama. Oh, mendengar hal ini, Caleb dan para tua-tua tercengang dan kesadaran pun muncul di benak mereka. Karena bangga dengan kenyataan bahwa mereka adalah keluarga paling berkuasa di wilayah barat, mereka berasumsi bahwa Sinchen Group harus diberi penghargaan karena mendapat kesempatan bekerja sama dengan mereka. Selain itu, mereka bahkan merasa bahwa Sinchen Group harus bergantung pada mereka untuk menginjakan kaki di wilayah tersebut. Oleh karena itu, ketika Leon menawarkan keuntungan lebih rendah dari yang mereka harapkan, mereka semua tidak senang. Namun, setelah mendengar penjelasan Hugo, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka melebih-lebihkan pentingnya keluarga Morrison bagi grup Sinchen. Seperti yang disebutkan Hugo, ada banyak keluarga kuat di wilayah barat dan Sinchen Group tidak harus bekerja sama dengan keluarga Morrison. Jika Sinchen Group memilih untuk bekerja sama dengan keluarga lain, keluarga Morrison akan kehilangan kesempatan untuk menjalin kemitraan dengan Sinchen Group, yang bukanlah sesuatu yang ingin mereka lihat. Bab 2459. Hugo, jangan coba-coba menipu kami. Sinchen Group hanyalah perusahaan farmasi tanpa nama. Mereka tidak punya apa-apa di wilayah barat, jadi mengapa keluarga lain harus berjuang untuk mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan mereka? Lagi pula, itu bukan masalah besar bahkan jika keluarga lain ingin bekerja sama dengan mereka. Keuntungan yang mereka tawarkan terlalu rendah. Jika kita pun kesulitan menerimanya, orang lain juga akan merasakan hal yang sama. Jayden mencibir dan membantah. Itu benar, itu memang sangat tidak mungkin. Caleb dan para tetua merasa lega mendengar perkataannya karena mereka semua setuju dengan apa yang dikatakan Jayden. Orang-orang sering tergerak oleh niat yang egois dan semua keluarga di wilayah barat akan mengutamakan keuntungan keluarga. Keuntungan yang ditawarkan Sinchen Group terlalu rendah dan tidak termasuk saham perusahaan. Kesepakatan semacam itu pada dasarnya merupakan kasus amal dan keluarga lain juga tidak akan menerimanya. Oleh karena itu, Sinchen Group mungkin tidak dapat menemukan mitra lain. Tidak, Paman. Anda meremehkan Sinchen Group. Mereka menghasilkan setidaknya 437 juta atau lebih dari satu penjualan yang saya hadiri. Meskipun keuntungan yang ditawarkan Sinchen Group terdengar kecil, setiap keluarga yang bekerja sama dengan mereka setidaknya akan memperoleh keuntungan 650 juta per tahun. Tidak ada risiko dalam investasi ini dan ada pengembalian yang tinggi. Mengapa keluarga lain ragu untuk bekerja sama dengan Sinchen Group? Kata Hugo. Apakah Anda baru saja mengatakan bahwa 20% dari laba Sinchen Group akan berjumlah hampir 650 juta per tahun? Benarkah? Caleb dan para tetua semuanya tercengang. Meskipun keluarga Morrison merupakan keluarga paling berkuasa di wilayah barat dengan kekayaan total mencapai miliaran dolar, laba tahunan mereka akan bertambah hingga sekitar 1 miliar setelah dikurangi pajak dan kerugian bisnis. Jika Morrison benar-benar dapat memperoleh 650 juta atau lebih melalui kerja sama dengan Sinchen Group, ini akan menjadi keuntungan yang signifikan. Karena kondisi Sinchen Group yang unik, yang perlu dilakukan keluarga Morrison hanyalah membantu dalam berbagai aspek dan tidak perlu menanggung risiko apapun demi keuntungan.
Sementara yang lain hanya bisa berharap mendapat kesempatan mendapatkan tawaran menarik seperti itu, tetapi mereka menolaknya demi harga diri. Seketika, mereka semua menyadari betapa bodohnya mereka. Benar, 650 juta itu hanya perkiraan kasar yang saya buat. Bahkan bisa lebih, Hugo mengangguk dan menjelaskan secara singkat apa yang dilihatnya dalam penjualan tersebut. Meskipun total laba Shinshen Group dirahasiakan, Hugo cukup berbakat untuk menentukan bahwa Shinshen Group akan menghasilkan 400 hingga 500 juta untuk setiap kegiatan penjualan yang mereka selenggarakan. Yang perlu dilakukan Shinshen Group hanyalah mengadakan beberapa kegiatan penjualan dan mereka akan mendapat banyak keuntungan. Memang, potensi dan kemampuan keuangan Shinshen Group melampaui antisipasi Hugo, dengan laba bersih dari setiap penjualan mencapai 650 juta atau lebih. Dikombinasikan dengan keuntungan yang diperoleh dari penjualan pil-pil biasa seperti pil pemelihara energi dan pil sirkulasi, maka batasnya adalah langit. Inilah tepatnya bagaimana Shinshen Group berhasil menjadi perusahaan baru paling terkenal di wilayah selatan dalam hitungan bulan. Bab 2460. Bab 2460. Oh Amin. Caleb dan para tetua benar-benar tercengang oleh penjelasan Hugo. Mereka tidak tahu banyak tentang Shinshen Group sebelumnya dan memandang rendah perusahaan itu, karena menganggap 20% dari total keuntungan terlalu sedikit. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menolak usulan Leon. Namun, setelah mempelajari lebih banyak detail tentang Shinshen Group dari Hugo, mereka menyadari bahwa ada lebih banyak hal tentang perusahaan itu daripada yang mereka duga sebelumnya dan mereka terlalu dangkal. Bab-bab buku diperbarui setiap hari bergabung dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Omong kosong, Shinshen Group hanyalah perusahaan farmasi kecil, jadi bagaimana mereka bisa meraup untung besar? Hugo, apakah kamu punya bukti untuk mendukung kata-katamu? Jaiden mencibir, masih skeptis dengan apa yang dikatakan Hugo. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang grup Shinshen, dia bisa menyebutkan hampir semua keluarga yang berkuasa di wilayah selatan, jadi dia tahu bahwa grup Shinshen tidak dimiliki oleh keluarga manapun. Oleh karena itu, ia berasumsi bahwa Shinshen Group merupakan perusahaan yang baru berdiri atau belum terkenal, padahal, tidak mungkin Shinshen Group mempunyai kemampuan finansial seperti itu dan tidak realistis jika berasumsi demikian. Itu benar, aneh sekali, memang. Caleb dan para tetua menyadari sesuatu dan menoleh ke arah Hugo. Mereka setuju dengan Jaiden dan tidak percaya bahwa perusahaan farmasi kecil dapat memperoleh keuntungan yang melampaui keuntungan keluarga-keluarga kaya. Tak seorang pun yakin bahwa Shinshen Group mampu melakukan itu. Oleh karena itu, mereka mulai meragukan Hugo dan kata-katanya. Aku melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Bukti apa lagi yang kau butuhkan? Hugo mengerutkan kening. Dia hanya memperkirakan laba Shinshen Group dan tidak tahu apakah perkiraannya benar. Selain itu, dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan Shinshen Group, jadi Leon tidak mungkin memberinya akses ke laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, tidak mungkin dia bisa menemukan bukti fisik apapun. Itu artinya kamu tidak punya bukti. Kalau begitu, jangan katakan hal-hal yang tidak kamu yakini. Dari apa yang bisa kulihat, kamu mungkin disuap oleh Shinshen untuk menggertak mereka. Jaiden mencibir sinis. Kenapa kau, Paman, kau tidak bisa menuduhku begitu saja tanpa bukti? Kata Hugo dengan marah. Jaiden menduga Hugo pernah menerima suap dari Shinshen Group dan dia mengulanginya lagi, jadi wajar saja jika Hugo kehilangan kesabarannya. Namun, Jaiden adalah seniornya dan tanpa bukti apapun, Hugo kehilangan kata-kata untuk membela diri. Kau tahu betul jika aku salah menuduhmu. Kau seharusnya tidak mengatakan sesuatu jika kau tidak punya bukti untuk mendukungnya. Kata Jaiden. Tepat saat itu, Josiah, yang tetap diam sepanjang waktu, menimpali, Jaiden benar. Kata-kata Hugo bertentangan dengan kata-kata kita, dan kita tidak bisa begitu saja mempercayai semua yang dikatakannya.